Kaisar Naga Abadi. Bab 5 Pembunuhan yang menentukan. Luming langsung waspada. Dia menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Haha, tentu saja. Saya menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan salah satu simpanan pemimpin bajak laut Psalm Office. Kemudian saya mengetahui tentang jalur samping ini melalui SLT. Jika aku tidak berhubungan baik denganmu, aku bahkan tidak akan membawamu ke sini. Suara lain terdengar. Luming tahu bahwa mereka adalah dua pemuda. Aku tahu itu. Saudara Feng sangat tampan dan ramah tamah. Wanita mana di dunia ini yang mungkin bisa menolak pesonamu? Serangkaian kata-kata penjilat datang dari suara pertama. Haha, saudara Feng tampaknya puas. Ada gua di sini, ayo masuk dan istirahat. Kita tunggu Tuhan melawan bajak laut Psalm Office nanti. Dan ambil kesempatan ini untuk menyelinap ke sarang mereka. Harta pemimpin mereka akan matang untuk kita tuai. Dia berkata. Dengan demikian, dua pemuda berusia sekitar 17 dan 18 tahun memasuki gua. Mereka melihat Luming saat mereka masuk ke dalam gua. Luming, apakah itu kamu? Apa yang kemana Suan Liu? Salah satu pemuda dengan tahi lalat di wajahnya berseru. Orang-orang dari keluarga Li. Luming juga tercengang. Dia mengenali dua pemuda dari rumah lama Liping. Mereka adalah junior dari keluarga Li. Salah satunya adalah Li Feng yang memiliki ciri-ciri tampan. Yang memiliki tahi lalat hitam bernama Li Fei. Luming, percakapan kita tadi, kamu mendengarnya? Wajah Li Feng meredup saat dia menatap Luming. Saya kira Anda bisa berkata begitu, kata Luming. Luming, karena kamu mendengarnya, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Niat membunuh melintas di mata Li Feng. Kamu ingin membunuhku? Wajah Luming meredup. Luming, ingatlah untuk menjadi lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Sampah sepertimu tidak boleh berkeliaran, atau kamu akan mudah menemukan dirimu di ambang kematian. Suara Li Feng sedingin es, rasa jijiknya terlihat jelas dalam nadanya. Saudara Feng, kamu tidak perlu bergerak. Aku akan membunuhnya. Li Fei maju selangkah, sepertinya meremehkan Luming. Meskipun mereka berdua melihat bangkai harimau di dalam gua, mereka tidak mengira bahwa Luming yang membunuhnya, melainkan binatang lain, atau bahkan binatang iblis. Apakah mereka tidak tahu standar apa yang dimiliki Luming? Cepatlah, atasi sampah ini, dan kita akan istirahat sebentar. Li Feng mengangguk. Saudara Feng, yakinlah ini akan berakhir dalam sekejap. Li Fei tersenyum kejam saat tangannya membentuk cakar yang mengarah ke tenggorokan Luming. Li Fei berada di pertengahan alam pemula dan telah membuka 5 meridian. Cakarnya memiliki setidaknya 250 kg di belakangnya. Jika tepat sasaran, bahkan jika dia tidak mati, Luming akan menderita luka berat. Karena kamu ingin membunuhku, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Luming bergumam, niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan sebuah tinju melayang keluar. Tinju naga api. Dia menunggu kesempatan untuk melontarkan pukulan. Dan pukulan itu mendarat tepat di dada Li Fei. Bam! Li Fei terbang seperti karung kain. Dia membentur dinding gua dengan keras, muncrat darah dari mulutnya sebelum dia berhenti bernapas. Li Fei dibunuh oleh Luming dalam satu pukulan. Kamu membunuh Li Fei? Bagaimana mungkin? Dari samping Li Feng terbelalak. Bukankah kamu seharusnya menjadi sampah? Tapi kamu berhasil membunuh Li Fei? Dia berteriak tidak percaya. Sampah? Hehe. Kalau begitu izinkan sampah ini mengirimmu ke kematianmu. Luming mencibir. Kirim aku ke kematianku? Lucu sekali. Saya sudah membuka 8 meridian. Anda pikir Anda bisa membunuh saya? Apakah menurutmu aku adalah Li Fei? Sudah waktunya untuk mati. Li Fei dengan cepat menjadi tenang. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Luming. Namun Li Feng hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Keterampilan bela dirinya lebih rendah, dan tingkat pencapaiannya bahkan lebih buruk. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Luming? Dengan menggunakan langkah ular naga, pedang Li Feng berhasil dihindari dengan satu langkah. Sebuah tinju melayang dan mendarat di perut Li Feng. Li Feng berteriak kesakitan saat dia diangkat dari tanah. Dia jatuh ke lantai saat darah keluar dari mulutnya. Namun Li Feng memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Alih-alih mati, ia malah menderita luka berat. Kamu jahat sekali, tapi kamu masih menyebutku sampah. Luming berjalan menuju Li Feng. Niat membunuhnya yang mengerikan terpancar dari dirinya. Tidak, jangan bunuh aku. Li Feng berteriak, ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming telah tumbuh begitu kuat. Bagaimana cara menuju jalur samping menuju sarang bajak laut Psalm Office? Muntahkan. Luming bertanya. Luming sebenarnya mampu membunuh Li Feng dalam satu pukulan. Sarang bajak laut Psalm Office adalah alasan mengapa dia tidak melakukan hal itu. Bajak laut Psalm Office adalah sekelompok perampok yang aktif di sekitar gunung binatang. Mereka merampok dan membunuh, melakukan segala macam tindakan keji. Karena medan yang rumit di hutan pegunungan, mereka tidak pernah musnah. Selama bertahun-tahun, bajak laut Psalm Office telah menjarah pedang dan harta, karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Luming bisa mendapatkannya, maka dia akan memiliki uang untuk membeli pil Dragon Tiger. Aku bisa memberitahumu di mana jalan samping menuju sarang bajak laut Psalm Office, tapi kamu harus melepaskanku. Li Feng berkata dengan kilatan di matanya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah dalam pikirannya. Setelah ini selesai, dia pasti akan membalas dendam pada Luming. Bukan hanya dia, tapi ibunya juga, dia juga harus menderita. Anda tidak dalam posisi untuk menanyakan kondisi sekarang. Aku akan segera membunuhmu jika kamu tidak memberitahuku. Mata Luming seperti es, dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Li Feng. Hati Li Feng menjadi dingin. Baiklah, now makan beer, now makan bitter. Pada saat itu, Li Feng mengungkapkan jalan samping menuju sarang bajak laut Psalm Office. Aku bisa pergi sekarang, kan? Li Feng bertanya setelah dia selesai berbicara. Pergi? Membiarkanmu pergi agar kamu bisa membalas dendam padaku? Luming mencibir. Setelah mengatakan itu, dia memukul dada Li Feng dengan tinjunya, membunuhnya. Selama suka dan duka beberapa tahun terakhir ini, Luming telah belajar memahami dunia. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah. Terkadang meskipun Anda menyelamatkan nyawa seseorang, mereka tetap akan mengambil nyawa Anda. Karena itu, Luming tidak bisa berhati lembut saat menghadapi musuhnya. Saat dia melakukan itu, orang yang akan mati adalah dia. Setelah itu, Luming mulai mencari di tubuh Li Feng dan Li Fei. Kedua orang ini sangat miskin. Total uang mereka tidak mencapai 50 tael. Namun sebuah panduan seni bela diri ditemukan di tubuh Li Feng. Pedang petir pukulan tunggal adalah teknik pedang tingkat tanpa pengecualian. Meskipun nilainya tidak tinggi, itu cocok untuk Luming. Luming tidak memiliki metode serangan lain selain tinju naga api. Kebetulan dia bisa mempelajari seni pedang. Luming menempatkan panduan seni bela diri, uang, dan bunga lonceng perak ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, dia keluar dari gua dan mengikuti arahan Li Feng ke sarang bajak laut Psalm Office. Sarang bajak laut Psalm Office berada di puncak gunung yang jaraknya 15 km. Puncaknya dikelilingi oleh tebing terjal di 3 sisinya. Bahkan kera iblis pun akan kesulitan untuk menyeberang. Hanya ada jalan sempit di satu arah untuk mendaki gunung. Luming menghabiskan waktu hingga 2 jam sebelum dia mendekati puncak. Dalam perjalanan ke sana, ada beberapa kali dia hampir bertemu dengan binatang iblis. Itu adalah perjalanan yang berbahaya.
Binatang iblis itu kuat dan kejam. Mereka dikategorikan menjadi 9 tingkat, dengan masing-masing tingkat dibagi menjadi 9 kelas. Sedangkan untuk seniman bela diri, masing-masing realm juga dibagi menjadi 9 kelas, dimulai dari warrior realm. Bahkan jika binatang iblis adalah kelas terendah dari level terendah, ia masih berada pada level yang sama dengan seniman bela diri. Realm prajurit kelas 1 itu adalah sesuatu yang Lu Ming tidak bisa tangani saat ini. Lu Ming sedang menunggu di dekatnya. Dari apa yang dikatakan Li Feng, tuan keluarga Li Fu, akan memimpin tuan keluarga Li untuk melenyapkan bajak laut Psamofis hari ini. Tentu saja, wajar jika Li Fu tidak begitu baik hati dalam menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Tujuannya adalah jarahan yang dijarah oleh bajak laut Psamofis selama bertahun-tahun. Seperti yang diharapkan, lebih dari 100 siluet muncul di hutan pegunungan, menyerbu menuju sarang bajak laut Psamofis dengan kecepatan tinggi. Serangan musuh. Teriakan nyaring terdengar dari puncak gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan konflik yang intens. Sudah waktunya. Lu Ming mulai bergerak. Dia melintasi hutan pegunungan menggunakan langkah ular naga. Dia dengan cepat sampai di bagian belakang sarang bajak laut Psamofik. Ada rute tersembunyi yang memungkinkan dia untuk naik ke puncak gunung. Itu adalah jalan keluar yang ditinggalkan oleh bajak laut Psamofik. Jika suatu saat mereka tidak dapat menghentikan gerak maju musuh, mereka dapat mundur dari sana.